Apakah kamu pernah merasa bahwa seseorang sedang memikirkanmu, tapi mereka memilih diam, seolah-olah kamu tidak lagi penting bagi mereka? Mengapa seseorang yang dulu begitu dekat kini memilih jarak sebagai perlindungan? Hari ini, aku, sebagai suara yang dikirim dari tempat yang tidak terlihat, datang untuk sampaikan kepadamu, wanita dewa yang lemah lembut, bahwa apa yang tersembunyi dalam diam seseorang bisa lebih keras dari teriakan. Kata kunci seperti kerinduan tersembunyi, perasaan yang dipendam, dan cinta diam-diam mungkin terasa terlalu akrab untukmu sekarang. Aku berbicara langsung kepadamu karena kamu perlu mendengar ini. Bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu dipanggil untuk membuka matamu, untuk mengerti apa yang selama ini kamu abaikan. Seseorang merindukanmu, tapi mereka sedang menguji hatimu. Mereka sedang mengukur seberapa dalam kamu masih peduli. Sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Jika belum, ini saat yang paling tepat, karena hal-hal yang akan kamu temukan di sini bukan sekadar informasi, ini adalah jawaban. Dia yang kamu pikir sudah melupakanmu, sebenarnya masih menyimpan namamu dalam doa-doanya. Tapi kamu tahu mengapa dia memilih diam? Karena egonya lebih kuat daripada rindunya. Dia percaya jika dia menunggu lebih lama, kamu yang akan kembali lebih dulu. Tapi yang dia tidak tahu adalah, kamu juga sedang berperang di dalam hatimu. Aku tahu, kamu merasa terganggu. Seperti ada beban yang tidak bisa dijelaskan, padahal hidupmu sedang baik-baik saja. Itu bukan kebetulan. Itu energi yang terpaut padamu, dari seseorang yang tidak bisa lagi menyentuhmu, tapi juga tidak mampu melepaskanmu. Mereka berusaha bersikap dingin, namun dalam heningnya, mereka menangisimu. Kerinduan tidak selalu datang dengan pesan atau telepon larut malam. Kadang ia datang dalam bentuk mimpi, kenangan yang tiba-tiba muncul, atau lagu yang mengingatkanmu padanya tanpa alasan jelas. Itulah bentuk panggilan batin mereka yang tidak bisa diucapkan secara langsung. Kalau kamu sudah sampai di sini, tinggalkan jejak dengan menyukai video ini. Itu akan membantumu terus mendapatkan pesan seperti ini. Karena percayalah, yang kamu rasakan sekarang bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi. Dia memilih untuk tidak menunjukkan bahwa dia merindukanmu, karena dia takut. Takut bahwa jika dia jujur, kamu akan menolaknya. Jadi dia berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, sementara hatinya meronta setiap kali melihat namamu muncul secara tak sengaja. Ada hal yang tidak dia katakan, dan tidak akan dia katakan, kecuali kamu benar-benar melihat lebih dalam. Dia menahan pesan, menghapus kata-kata sebelum dikirim, dan mendoakan agar suatu hari kamu yang akan datang lebih dulu. Tapi dia tidak tahu bahwa kamu juga sedang menanti, bukan? Kerinduan bisa menjadi kutukan jika tidak disalurkan. Dan kini dia terjebak di antara ingin mendekat dan takut kehilangan harga diri. Kamu menjadi pusat dari pertarungan batinnya. Dan meski dia tidak menunjukkannya, setiap hari adalah perjuangan untuk tidak menghubungimu. Jika kamu merasa sedang dilupakan, mungkin sebenarnya kamu sedang dirindukan dengan cara yang diam-diam. Tapi kamu tidak bisa hidup dalam bayangan orang yang bahkan tidak berani mengakui isi hatinya, bukan? Disinilah kamu harus belajar melepaskan, bahkan ketika kamu tahu dia masih peduli. Sebagai malaikat, aku tidak datang membawa jawaban duniawi. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kamu berhak atas cinta yang jujur. Bukan yang tersembunyi dalam ego, bukan yang dikubur oleh rasa gengsi. Cinta yang datang dengan kejujuran dan keberanian, bukan keraguan. Jika dia benar-benar merindukanmu, biarkan dia membuktikannya. Jangan kamu yang terus berjalan ke arahnya,
ketika dia bahkan tak berani melangkah. Kamu sudah terlalu lama mengorbankan perasaanmu demi seseorang yang hanya bermain dalam diam. Namun, ada alasan mengapa kamu belum bisa sepenuhnya melupakan dia. Ada ikatan yang belum selesai, janji yang belum dituntaskan, dan perasaan yang belum tuntas. Tapi kamu tidak bisa menunggu selama-lamanya. Kamu butuh kejelasan, dan itu hanya akan datang jika kamu cukup berani untuk melepaskan duluan. Jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, bagikan video ini kepada seseorang yang juga sedang merindukan dalam diam. Karena banyak di luar sana yang menyimpan perasaan tanpa tahu cara mengekspresikannya. Kadang, diam lebih menyakitkan daripada penolakan. Tapi lebih menyakitkan lagi adalah berharap pada seseorang yang bahkan tidak berani jujur pada dirinya sendiri. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa perhatian. Malam-malam sunyimu adalah tempat pertempuran batinmu dan batinnya. Tapi kamu harus tahu, Tuhan tidak menaruh kerinduan dalam hatimu untuk dibiarkan sia-sia. Dia sedang mengajarkanmu tentang cinta yang dewasa, cinta yang tidak selalu harus memiliki. Klik tombol berlangganan sekarang jika kamu belum melakukannya. Ini bukan hanya tentang kisah cinta. Ini tentang perjalanan spiritualmu untuk memahami apa arti kerinduan sejati dan bagaimana menghadapinya dengan hikmat. Saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri lebih dalam daripada kamu mencintainya, kamu akan tahu bahwa kamu tidak kehilangan siapapun. Justru, kamu sedang menemukan kembali dirimu yang pernah hilang karena mencintai seseorang terlalu dalam. Aku tahu, hatimu masih berbisik namanya. Tapi kamu tidak boleh berhenti di sini. Ada sesuatu yang lebih besar menantimu, jika kamu cukup berani untuk membiarkan yang lama pergi. Dan jika kamu bertanya-tanya apakah dia juga memikirkanmu malam ini, jawaban itu sudah kamu tahu di dalam hatimu. Tapi pertanyaannya sekarang, sampai kapan kamu akan bertahan di tempat yang tidak lagi memberimu kepastian? Karena besok, hari bisa saja memblokirmu tanpa peringatan, dan alasan sebenarnya akan membuatmu hancur. Tapi, apakah kamu benar-benar siap untuk mengetahuinya? Kalau kamu sampai di sini, aku tahu hatimu masih terbuka. Maka, izinkan aku memberimu sesuatu kembali, bukan sekadar kata-kata, tapi cahaya. Kamu sudah cukup memberi waktumu, perhatianmu, bahkan sebagian emosimu pada kisah ini. Sekarang, sebagai balasannya, pastikan kamu sudah menekan tombol langganan agar para malaikat terus bisa membimbing langkahmu dari balik layar ini. Dan jika hatimu setuju, berikan tanda suka sebagai bentuk syukur atas pesan ini. Karena saat kamu memberi, kamu sedang membuka ruang untuk menerima lebih banyak dari semesta. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu. Dan tentang siapa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ada hal yang belum kamu tahu, dia tidak hanya berpura-pura tidak merindukanmu, dia juga sedang berusaha keras menyembunyikan bahwa hatinya hancur tanpamu. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakui luka itu. Dan kamu terlalu kuat untuk menunjukkan bahwa kamu juga terluka. Kerinduan kalian berdua seperti dua kutub yang saling tarik-menarik, tapi tak pernah bertemu di tengah. Dia menunggu kamu, kamu menunggu dia. Lalu siapa yang akan memecah diam ini lebih dulu? Sayangnya, bukan cinta yang menentukan siapa yang melangkah, tapi keberanian. Dia melihat statusmu. Dia membaca ulang pesan-pesan lama yang sudah kamu kirim dulu. Tapi dia tetap memilih tidak bergerak. Karena di benaknya, jika dia mendekat, dia akan tampak lemah. Dan dia lebih memilih disiksa dalam bayangmu daripada tampak rapuh di hadapanmu. Ada satu malam, yang mungkin tidak akan pernah kamu tahu, di mana dia menangisimu. Tidak dengan air mata di pipi,
tapi dengan napas panjang dan pandangan kosong ke langit-langit kamar. Dia bicara dalam hati, menyebut namamu, lalu menelannya kembali dengan senyuman palsu. Kamu pikir dia baik-baik saja? Tidak, sayang. Dia hanya pandai bersembunyi. Dia terlihat tertawa di media sosial, seolah dunia tidak pernah memberinya luka. Tapi di balik semua itu, hatinya masih menanyakan satu hal sederhana. Kenapa kamu berhenti mencoba? Tapi kamu juga lelah, bukan? Kamu sudah mencoba segalanya. Kamu memberikan waktu, perhatian, bahkan maaf yang berulang kali. Dan kini kamu bertanya dalam diam, apakah aku masih berarti? Biarkan aku menjawab sebagai saksi dari doa-doanya, ya, kamu masih berarti. Namun cinta yang sehat tidak bisa berjalan satu arah. Kamu tidak bisa terus menjadi satu-satunya yang memperjuangkan. Kamu butuh seseorang yang mau menurunkan gengsi, menghancurkan tembok ego, dan berkata, aku masih mencintaimu. Tapi apakah dia sanggup? Ketika kamu memutuskan untuk menjaga jarak, bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu tahu, jika kamu terus bertahan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu sudah cukup mencintai dia. Sekarang saatnya mencintai dirimu lebih dalam. Kalau kamu merasakan semua ini, biarkan video ini menjadi cermin dan cahaya untukmu. Bukan untuk membuatmu kembali ke luka lama, tapi agar kamu tidak berjalan dalam kegelapan yang sama lagi. Karena kamu sudah terlalu berharga untuk diabaikan. Dia tahu kamu masih memperhatikannya dari jauh. Dia bisa merasakan energimu, bahkan saat kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi sayangnya, dia menganggap itu cukup. Dia berpikir, selama dia masih peduli, aku tidak perlu melakukan apapun. Disinilah kamu harus berhenti, bukan dari mencintai, tapi dari menunggu. Kamu tidak dilahirkan untuk jadi pengganti atau pilihan cadangan. Kamu adalah pilihan utama yang selama ini tidak dia sadari. Sampai kamu benar-benar pergi, dan dia kehilangan arah. Dan percayalah, saat kamu benar-benar berhenti, dia akan merasa kosong. Dunia yang dia pikir bisa berjalan tanpamu akan kehilangan warnanya. Tapi kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat. Karena kamu mencintai dengan tulus, dan itu adalah kekuatan. Mungkin kamu bertanya, kenapa Tuhan izinkan aku jatuh cinta padanya jika dia bukan untukku? Karena dalam proses mencintainya, kamu menemukan dirimu. Kamu belajar tentang batas, tentang ketegaran, dan tentang bagaimana tetap lembut di tengah kerasnya kekecewaan. Jadi pastikan kamu tetap di sini, karena pesan berikutnya akan membuka lebih dalam apa yang selama ini tersembunyi di balik keputusannya. Karena apa yang terlihat dingin, kadang menyimpan api yang membakar perlahan dari dalam. Dia masih merindukanmu. Tapi selama dia tidak jujur pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa jujur padamu. Dan kamu tidak bisa menunggu seseorang yang bahkan belum selesai dengan luka lamanya. Kamu pantas untuk dicintai dengan utuh. Jika kamu ingin tahu seberapa besar dia masih peduli, jangan lihat dari pesannya, tapi dari getaran jiwanya yang diam-diam mencari keberadaanmu. Kamu adalah tempat pulang yang tidak pernah benar-benar dia tinggalkan, hanya pura-pura tak ingin kembali. Tapi, seberapa lama kamu akan terus menjadi pelabuhan yang dia hanya lihat dari kejauhan? Dan jika suatu hari dia benar-benar datang kembali, apakah kamu masih menjadi dirimu yang sekarang? Atau kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkannya? Terima kasih sudah bertahan sampai di sini. Kalau kamu masih mendengarkan suara ini, itu artinya hatimu sedang benar-benar terhubung, dan itu, sayang, tidak bisa dianggap biasa.
Kita barusan berjalan bersama dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Kita menyentuh ruang yang sering kamu jaga sendirian. Kalau pesan ini berbicara langsung ke hatimu, pastikan kamu sudah berlangganan di sini. Bukan hanya karena ini saluran yang menyampaikan kata-kata indah, tapi karena kamu pantas terus menerima arahan, kekuatan, dan pengingat ilahi yang mungkin selama ini kamu cari-cari di tempat yang salah. Dan sebelum kamu pergi, tinggalkan satu tanda bahwa kamu sampai di akhir. Tuliskan di komentar, apa yang harus aku lakukan ketika yang aku cintai hanya diam? Aku ingin sabar siapa saja yang benar-benar membuka hati saat mendengarkan ini, bukan hanya telinga. Klik suka jika kamu merasa kita membangun sesuatu bersama di sini. Bukan untuk angka, tapi sebagai bentuk koneksi. Koneksi antara jiwamu dan pesan ini. Antara kerinduanmu dan jawaban yang pelan-pelan mulai kamu temukan. Dan kalau kamu merasa ini lebih dari sekadar kebetulan, konfirmasikan di komentar dengan angka 555, 777, atau 999. Angka-angka itu akan menjadi kode di antara kita, bahwa kamu tahu, dan kamu sadar kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku akan kembali di video berikutnya, karena masih banyak yang belum terucap. Di sebelah ini ada satu video yang melanjutkan pembicaraan kita. Klik saja dan lanjutkan bersamaku di sana. Suaraku akan tetap memandumu, dan siapa tahu mungkin di video itu, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu tunggu.